Saudara, informasi berikutnya, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa sebagai terdakwa kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor pada Kamis siang. Dalam keterangannya kepada hakim, Hasto menyebut dirinya tidak memiliki kedekatan dengan Harun Masiku dan baru beberapa kali bertemu. Hasto Kristianto mengatakan kepada hakim bahwa Harun Masiku tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya terkait proses pencalekan dari Dapil Sumsel 1. Dirinya menyebut penetapan Harun Masiku merupakan keputusan dari hasil rapat pleno yang harus dipatuhi seluruh caleg PDI Perjuangan. Hasto juga menegaskan dirinya hanya bertemu Harun Masiku sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama saat Harun Masiku memperkenalkan diri dan pertemuan kedua dilakukan usai pencalekan. Dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan. Yang mulia hanya 1 kali bertemu dengan saya, yaitu pada saat memperkenalkan diri dan kemudian saya minta untuk mengisi formulir di sekretariat. Jadi hanya 1 kali itu. Pencalekan itu selesai ketika pemilu tanggal 17 April. Iya, betul. Nah, setelah itu Saudara Harun Masiku bertemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya. Ya sekitar bulan November. Dan untuk mengetahui perkembangan sidang pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai terdakwa kasus Harun Masiku, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Yogi Syahrevi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Asri, selain mendalami soal kedekatan Hasto dengan Harun Masiku, hal apa lagi yang digali JPU dalam persidangan? Lalu apa yang dipersiapkan kuasa hukum Hasto untuk melindungi dirinya? Ya, saya coba garis bawahi, Ilona, pertanyaan-pertanyaan yang dicecar jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Hasto Kristianto. Pertama, jaksa penuntut umum ini mendalami atau menggali bagaimana kemudian peran Hasto Kristianto di DPP PDI Perjuangan. Yang mana Hasto juga sudah menjawab bahwa perannya adalah sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ia hanya menjalankan peran dan melakukan ataupun juga menjalankan segala hasil keputusan yang dilakukan di rapat oleh DPP PDI Perjuangan, termasuk rapat pleno yang membahas soal pelimpahan suara salah satu kader PDI Perjuangan, Nazarudin Kemas, yang memperoleh suara terbanyak di Dapil 1 Sumatera Selatan ke Harun Masiku. Jadi ia berusaha memperkuat ataupun juga mempertegas bahwa apa yang terjadi atau keputusan yang terjadi yang diambil oleh partainya ini bukan keputusan pribadi Hasto Kristianto, melainkan keputusan ataupun juga hasil dari rapat pleno yang dilangsungkan. Kemudian pertanyaan lain yang dilontarkan jaksa penuntut umum adalah soal dana 1,5 miliar rupiah yang disebut ini ditalangi oleh Hasto untuk mengurus PAW Harun Masiku. Dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh JPU mengatakan bahwa pernyataan penalangan dana sebesar 1,5 M ini berasal dari Saiful Bahri. Lalu Hasto menjawab dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah memberikan sepeser pun dana terhadap Harun Masiku, dan kalimat ataupun juga kata menalangi atau memberikan dana terhadap Harun Masiku sebesar 1,5 M ini berasal dari Saiful Bahri, yang menurut Hasto, Saiful Bahri ini mencatut namanya untuk berbohong kepada istrinya. Hasto juga dicecar soal dana 400 juta rupiah yang disebutkan ini diberikan kepada salah satu staf kesekretariatan DPP PDI Pekusnadi ataupun juga yang disebut sebagai asisten dari Harun Masiku begitu. Nah, Hasto ini menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui terkait dengan dana 400 juta yang diberikan tersebut. Bahkan ia baru mengetahui dan juga ia bahkan mendengar kabar bahwa Saiful Bahri ini meminta sejumlah dana kepada Harun Masiku. Ia menegaskan saat ia mengetahui kabar tersebut, bahkan ia menegur atau memberi teguran keras kepada Saiful Bahri karena meminta dana tersebut kepada Harun Masiku. Kemudian pertanyaan lainnya, Ilona dan saudara, ini Hasto juga dicecar terkait pertemuannya dengan Jan Faris di Mahkamah Agung, yang mana menurut jaksa, Hasto saat itu sudah mengetahui terkait dengan fatwa yang akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yang mana ini memerintahkan KPU untuk menjalankan ataupun juga menjalankan hasil judicial review. Dan Hasto ini
menampik begitu ya. Hasto ini sama sekali tidak membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan saat dirinya datang ke Mahkamah Agung itu, ia bersama Jan Faris, yakni politikus senior P3, kemudian juga Harun Masiku, bertiga bersama, tapi dalam hal itu ia diajak oleh Jan Faris. Ia tidak mengetahui sama sekali, dan di hari itu Hasto mengatakan ia tidak mengetahui bahwa akan adanya fatwa yang terbit. Nah itu tadi beberapa pertanyaan yang memang dicecar oleh JPU. Sementara dari kubu Hasto Kristianto, dari penasihat hukum Hasto Kristianto juga sudah melontarkan beberapa pertanyaan yang mana ini berupaya untuk memberikan atau menunjukkan Hasto ini tidak terlibat atau melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus suap Harun Masiku yang sedang berlangsung. Demikian Ilona. Baik, terima kasih Asri Gunawan atas laporan Anda.